ya, beliau pernah berkata, annahu qal, ya, Hatim ibnu Ulwan al-Assam ini pernah berkata. Nah, perkataan beliau ini yang akan menjadi tema bahasan kita pada kesempatan yang mulia ini. Ya. Beliau mengatakan, manidda'a arba'atan bila arba'ah. Barang siapa yang mendakwa, mengaku, mengklaim, ya, 4 hal bila arba'ah, ya, tanpa kemudian terlebih dahulu melakukan 4 hal yang lainnya, fada'wahu kadzibah, maka klaimnya yang 4 hal tersebut adalah dakwaan yang bohong, klaim yang dusta. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakur Video ya, dan aktifkan tanda loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min baini khalqihi wa khaliluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar ila ma ta'aqaba al-lailu wan nahar, wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, sahabat Tafakur Online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, kembali kita memuji Allah jalla jalaluh, karena Allah memberikan kita begitu banyak nikmat, karunia, anugerah yang tak mungkin kita mampu untuk dapat menghitungnya. Makanya Allah larang kita untuk menghitungnya, karena itu adalah pekerjaan yang mustahil untuk dapat kita lakukan. Lalu yang Allah perintahkan kepada kita satu hal, yaitu bersyukurlah. Maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita kemudian dapat kita kelola, kita manfaatkan, kita pergunakan dalam rangka, ya, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah ikrarkan dalam Al-Qur'an di antara objektif tujuan penciptaan manusia, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian salawat dan salam semoga pula tetap tercurahkan hendaknya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam pula kita kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Nabiyallah, assalamu alayka ya Rasulullah. Sahabat Tafakur Online yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan senantiasa kita mendawamkan, melazimkan salawat, ya, dan salam, terutama saat-saat dibacakan, ya, disebutkan nama baginda sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita menyempurnakan menjawabnya dengan mengucapkan salawat kepada beliau. Mudah-mudahan itu semua menjadi asbab kelak kita diperakui sebagai umatnya, yang insyaallah dengannya kita akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Tafakur Online dimanapun kita berada, insyaallah biiznillahi tabaraka wa ta'ala kita akan melanjutkan, ya, kajian kitab kita, yaitu kitab Nasaihul Ibad, di mana kita akan mengangkat tema-tema seputar hikmah, seputar nasihat-nasihat, karena memang, ya, agama kita ini adalah agama yang dia mengandung nasihat. Ad-dinu an-nasihah, ya, bahwa agama itu merupakan nasihat. Sahabat Tafakur Online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat, menjelaskan, menjabarkan, ya, tentang satu nasihat yang disandarkan kepada seorang ulama terkemuka, seorang ulama yang ulung,
seorang yang ulama yang mumpuni secara keilmuan, ya, yang bahkan di zamannya beliau menjadi marja, ya, menjadi referensi, ya, menjadi tempat rujukan masyarakat di zamannya untuk mempertanyakan, ya, urusan-urusan keagamaan. Beliau tak lain dan tak bukan adalah Hatim ibnu Alwan al-Asam, ya, seorang ulama yang berasal dari Khurasan yang wafat pada tahun 237 Hijriyah. Kaum muslimin, kaum muslimat, sahabat Tafakur Online yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau, ya, Hatim al-Asam ini memiliki satu cerita yang sangat populer, ya, yang dinisbahkan kepada beliau, dan kisah ini pula kemudian yang menjadi sebab kenapa kemudian beliau digelar dengan Al-Asam, ya. Al-Asam itu dari kata summun yang artinya adalah orang yang tak memiliki pendengaran, atau mungkin orang menyebutnya mungkin tuli, ya. Beliau Hatim ibnu Alwan al-Asam, ya. Dikisahkan bahwa satu ketika, ya, kenapa menjadi sebab beliau disebut dengan Al-Asam ini, bahwa sebagaimana yang kami utarakan bahwa beliau merupakan seorang ulama kenamaan yang sangat populer, yang sangat terkenal. Bukan terkenal karena kemegahan harta kekayaannya, tidak. Tapi beliau adalah seorang ulama yang sangat terkenal, mumpuni keilmuannya, ya, sangat baik tingkah lakunya, luhur budi pekertinya. Karena posisi beliau sebagai seorang ulama, yang pasti masyarakat sekitarnya selalu datang kepada beliau untuk mempertanyakan urusan mereka, untuk mendapatkan fatwa-fatwanya. Maka dikisahkan, ya, satu ketika ada seorang wanita yang datang kepada Hatim al-Asam ini untuk mempertanyakan urusan masalahnya. Ada kemuskilan dalam hidupnya, dalam dirinya, dan dia ingin mendapatkan jawaban langsung dari, ya, Hatim ibnu Alwan al-Asam ini. Nah, kemudian di tengah-tengah beliau mempertanyakan urusannya, menyampaikan apa muskilahnya, apa masalahnya yang dihadapi. Lalu kemudian, ya, qadarullah di akhir pertanyaannya, ya, karena kondisi beliau yang dikisahkan dalam keadaan perutnya tidak nyaman, mungkin sakit perutnya, mungkin mules atau masuk angin dan seterusnya, bahwa kemudian dia sudah berusaha untuk menahan, ya, untuk tidak kemudian, ya, sampai mohon maaf, ya, orang menyebutnya buang angin atau mungkin terkentut dan seterusnya. Beliau sudah mencoba menahan, ya, karena memang wanita, ya, memiliki sifat yang sangat pemalu, apalagi kalau kemudian mohon maaf, ya, diketahui melakukan sesuatu yang mungkin di tengah-tengah masyarakat kita termasuk sesuatu yang agak sedikit mengaibkan, ya. Apabila kemudian kita mohon maaf, buang angin dan kemudian terdengar oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Apatah lagi kemudian perempuan ini berada dalam posisi, ya, di hadapan seorang imam, seorang ulama yang besar. Maka setelah payah beliau menahan perutnya, menahan dirinya agar tidak kemudian, ya, melakukan perkara tersebut, ya, mengeluarkan angin atau kentut tersebut, tapi qadarallah masya'a fa'al, ya. Akhirnya setelah beliau menyampaikan pertanyaannya, justru tepat ketika berakhir kata-katanya, selesai dia mengutarakan pertanyaannya, ketika sudah diam, ketika itu pula lah Allah takdirkan, ya, dia tak mampu lagi menahan, ya, buang anginnya, dan apa yang terjadi, maka terjadilah ketika itu. Nah, sehingga kemudian wanita ini memerah wajahnya karena menahan malunya. Bayangkan, ya, seorang wanita, ya, harus mohon maaf, buang angin di hadapan seorang laki-laki, apalagi seorang ulama, seorang yang sangat disegani, sebagai seorang yang sangat dihormati karena keilmuannya, apalagi orang yang tergolong tua secara usianya. Maka kemudian, ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada awalnya diceritakan bahwa Hatim, ya, ibnu Alwan al-Asam ini juga, ya, agak sedikit terkaget, tapi beliau mampu mengontrol karena ilmunya, karena wara'nya, karena tawadhu'nya, karena akhlaknya. Beliau kemudian mengambil posisi seolah-olah tidak mendengarnya, bahkan beliau mengatakan, qala Hatim irfa'i sautak,
Ya, jadi setelah wanita ini mengutarakan pertanyaannya, maka Hatim pun berkata, wahai wanita, wahai fulana, irfa'i sautak. Sudilah kiranya engkau mengangkat suaramu, karena aku tak dapat mendengar dengan baik pertanyaanmu. Maka wanita ini pun setelah mendengar ya permintaan dari Hatim ini, kemudian timbul lega di hatinya. Dan menganggap ternyata ya Syekh seorang Imam Hatim ini memiliki permasalahan dalam pendengarannya, sehingga seandainya dia tak mampu mendengar pertanyaanku, maka besar kemungkinan dia pun tadi tak juga mendengar ya suara dari buang angin yang tadi terjadi. Nah, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kemudian menjadi asbab ya kenapa kemudian Hatim ibnu Alwan ini digelar dengan Al-Asam, ya, seorang yang tidak mampu mendengar atau seorang ulama yang tuli, walhal padahal sebenarnya dia memiliki pendengaran yang baik, tapi karena budi pekertinya, karena akhlaknya yang luhur ya, karena dia tidak ingin orang yang bertanya ya, dia tidak ingin tamu yang datang ke rumahnya untuk mempertanyakan urusan agama ini ya mengalami atau merasakan malu, maka dia seolah-olah tidak mendengar, seolah-olah dia memposisikan dirinya sebagai seorang yang memiliki masalah dalam pendengarannya, hanya untuk satu tujuan, agar wanita ini ya tidak malu, agar kemudian wanita ini merasa nyaman untuk meneruskan pertanyaannya. Nah, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sekelumit tentang Hatim Al-Asam ini. Kemudian yang menariknya bahwa satu ketika ya beliau pernah berkata, annahu qal ya, Hatim ibnu Alwan Al-Asam ini pernah berkata. Nah, perkataan beliau ini yang akan menjadi tema bahasan kita pada kesempatan yang mulia ini. Ya. Beliau mengatakan, manidda'a arba'atan bila arba'ah. Barang siapa yang mendakwa, mengaku, mengklaim ya 4 hal bila arba'ah, ya tanpa kemudian terlebih dahulu melakukan 4 hal yang lainnya, fada'wahu kadzibah, maka klaimnya yang 4 hal tersebut adalah dakwaan yang bohong, klaim yang dusta. Nah, kaum muslimin kaum muslimat, sahabat Tafakkur Online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kira-kira gerangan 4 klaim ini, 4 dakwaan ini? Yang pertama yaitu beliau mengatakan rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah, manidda'a hubballahi, barang siapa yang mengklaim dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, walam yantahi an maharimillah ya, fada'wahu kizbun. Yang pertama beliau mengatakan, kalau seandainya dalam kehidupan ini kita mendapatkan atau mungkin kita sendiri mengklaim kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita mencintai Allah Jalla Jalaluhu sebagai Rabb yang telah menciptakan kita, memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, karunia, anugerah sampailah ke detik ini. Tapi kemudian walam yantahi an maharimillah. Tapi di saat yang bersamaan ya, klaim cinta tersebut tidak diikutkan dengan satu perbuatan, yaitu berusaha menjauhkan apa yang diharamkan oleh ya zat yang kita cintai tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah ya, kalau kita benar-benar mendaku cinta kepada Allah, maka hal pertama yang kita harus lakukan sebagai bukti kebenaran cinta tersebut sebagai cinta yang tulus, cinta yang hakiki, yaitu tentu kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari segala sesuatu yang tidak disenangi oleh ya zat yang kita cintai. Ketika Allah mengatakan jangan engkau dekati riba karena riba itu haram, jangan engkau mencuri, jangan engkau berzina, jangan engkau menzalimi orang lain ya, dan seterusnya, maka orang yang mencintai Allah, maka dia akan taati semua perintah Allah ini ya, maka dia akan jauhi segala hal yang benar-benar telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun seandainya kita mendaku mencintai Allah, tapi yang haram itu kita lakukan ya, yang haram itu kita lanjutkan, riba kita makan juga, korupsi kita lakukan dengan berbagai macam dalih, orang-orang kita zalimi, kita ambil haknya, kita tidak kita berikan haknya
ya, dan berbagai macam keburukan yang lain yang Allah haramkan kita lakukan juga, maka ketahuilah fada'wahu kizbun, maka kata-kata aku mencintaimu Allah, ya, aku mencintaimu ya Allah, itu hanyalah kizbun, hanyalah hiasan di bibir yang penuh dengan dusta dan bohong. Ikhwan dan akhwat, a'azanillahu wa iyyakum. Yang berikutnya, ya, beliau mengatakan, man idda'a hubban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa karihal fuqara'a wal masakin. Barang siapa yang mendakwa, mengklaim aku adalah orang yang sangat cinta kepadamu ya Rasulullah, ya, aku sangat mencintaimu ya Nabi Allah, tapi di saat yang bersamaan, ya, apa yang dia lakukan? Wa karihal fuqara'a wal masakin. Dia mendakwa cinta Nabi, tapi dia tak suka melihat orang-orang fakir, benci kepada orang-orang miskin. Ketika mereka orang-orang fakir, miskin, minta bantuannya, bukan bantuan yang dia berikan, bukan sumbangan yang dia berikan, justru yang dia tumpahkan adalah makian, sumpah serapah, ya. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita betul-betul mendakwa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka konsekuensi cinta tersebut melazimkan kita untuk mencintai orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang dalam harta yang Allah berikan kepada kita itu ada hak fuqara, ada hak masakin yang wajib kita tunaikan, kita berikan. Maka jangan sampai nanti kemudian kita mengaku cinta Nabi, selawat di lisan kita selalu kita utarakan, kita ucapkan, kita senandungkan, tapi kita kemudian tak suka, benci, ya, enggan melihat orang-orang fakir. Kita menghinanya, mencacinya karena kefakirannya, karena kemiskinannya. Ketika mereka minta bantuan, kita bukan malah membantunya, tapi justru kita memakinya, kita melakukan sumpah serapah terhadapnya, mengatakan dia ini dan itu dan seterusnya. Maka cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melazimkan kita untuk cinta kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin, sehingga dengannya kita menyantuni mereka, memberikan bantuan kepada mereka. Kenapa? Karena dengan memberikan bantuan kepada fuqara, kepada masakin, ya, di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada, ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ya. Jadi kalau ada orang mendakwa cinta Nabi tapi dia tak suka kepada fakir, tidak suka kepada miskin, menghina orang-orang fuqara, menghina orang-orang masakin, maka dakwaannya tersebut fada'wahu kizbun. Maka ketahuilah, ya, klaim dia tersebut walaupun 1000 kali dia lafazkan, dia ucapkan aku cinta Nabi, aku cinta Rasul, aku cinta sunnah, aku cinta sunnah dan seterusnya, itu hanyalah dakwahu kizbun. Itu adalah dakwaan yang penuh dengan tipu daya. Yang berikutnya yaitu Hatim ibnu Ulwan al-Asam mengatakan, wa man idda'a hubbal jannah walam yatasaddaq fada'wahu kizbun. Barang siapa yang mendaku, mengklaim, mengaku bahwa aku cinta syurga, aku ingin masuk syurga, aku ingin menjadi penduduk syurga, tapi di saat yang bersamaan walam yatasaddaq, tak pernah tangannya ini mengulurkan infak, mengulurkan sedekah, ya, membantu pembangunan masjid, membantu anak yatim, membantu fakir, membantu para orang miskin, du'afa, orang-orang yang lemah secara ekonomi dan seterusnya. Fada'wahu kizbun. Maka ketahuilah bahwa pengakuannya yang cinta syurga, ketika ditanya apakah engkau ingin masuk syurga, saya ingin masuk dalam syurga, maka perkataan keinginannya untuk masuk ke dalam syurga itu ketika tidak dibarengi dengan yatasaddaq, yaitu mensedekahkan, ya, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit,
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu meninfakkan, mensedekahkan hartanya fis sarra, dalam keadaan lapang, lagi banyak uangnya, ya, wad-dharra, tapi juga dalam keadaan sempit. Inilah yang kelak akan menjadi ciri-ciri orang-orang yang beriman sesungguhnya. Maka dikatakan, barang siapa yang mengaku cinta syurga, ingin menjadi penduduk syurga, tapi tak pernah dia sedekah, bahkan ya sekedar berinfak seminggu sekali ketika hari Jumat pun tak dia lakukan, ya, maka itu adalah dakwaan kizbun, ya, dakwaan yang penuh dengan tipu dan bohong. Kaum muslimin, kaum muslimat, sahabat Tafaqquh Online rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa man idda'a khaufan nar, barang siapa yang mendaku aku takut, ya, kepada neraka, aku tak ingin menjadi penduduk neraka, ya Allah jauhkan aku daripada masuk ke dalam neraka-Mu, wa qina azabannar. Saban hari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi seandainya dakwaan doa-doa tersebut diucapkan tanpa ada ikhtiar, usaha kemudian untuk menjauhkan diri dari maksiat, dari dosa, mungkar, maka dikatakan, ya, wa man idda'a khaufan nar, barang siapa yang mendakwa takut dicampakkan ke dalam neraka, walam yantahi aniz dzunubi, ya, tapi tak pula dia kemudian meninggalkan dosa-dosa, ya, kecil ataupun besar dosa dia lakukan. Dia mengaku, aku takut masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah, aku tak sanggup masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah, tapi di saat yang bersamaan dosa-dosa pun dia selalu lakukan, ya, setiap hari. Fada'wahu kizbun, maka pengakuannya yang takut kepada neraka itu adalah pengakuan, ya, yang penuh dengan bohong dan muslihat. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita benar-benar mengikrarkan cinta kepada syurga, maka kemudian pastikan kita termasuk orang-orang yang mencintai kebaikan, menginfakkan harta kita, membantu orang-orang dalam kesulitan. Ketika kita mendakwa kita takut dimasukkan ke dalam neraka, tak ingin menjadi penduduk neraka, maka pastikan ada usaha ikhtiar yang sungguh-sungguh, komitmen untuk kemudian berhenti dari melakukan maksiat, berhenti terjerumus dalam kubangan dosa dan mungkarat. Karena kalau tidak, maka perkataan cinta surga, tak suka dengan neraka, itu adalah fada'wahu kizbun, itu hanyalah ucapan hiasan yang ada di bibir, ya, yang tidak ada maknanya sama sekali. Maka sebagai kesimpulan, ya, kalau kita mengaku cinta Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita menjauhkan diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita mengaku cinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita menjadi orang yang sayang dan dekat dengan para fuqara dan masakin, memberikan santunan kepada mereka, karena di sana, ya, ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang mendaku, ya, cinta kepada syurga, maka pastikan, ya, dia menginfakkan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak justru kemudian menahan-nahan hartanya. Ada orang-orang fakir, ada orang-orang miskin, ada anak yatim yang berada di sekitarnya, maka berikan, karena ada hak-hak mereka di sana yang Allah titipkan kepada kita. Kemudian yang keempat, barang siapa yang mendakwa, ya, takut, tak ingin menjadi penduduk neraka, maka pastikan, ya, dia juga berusaha untuk menjauhkan dirinya dari segala bentuk dosa dalam hidup dan kehidupan ini. Mudah-mudahan dengan 4 hal yang menjadi nasihat, menjadi butiran hikmah yang disandarkan kepada Hatim Ibnu Ulwan al-Asam ini dapat menjadi pelajaran, dapat menjadi iktibar bagi kita
untuk menjadikan hidup kita lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu a'lamu wa ahkam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.